Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah memaparkan beberapa hal yang memang bisa menyebabkan perkembangan motorik anak itu menjadi terlambat. Nah, kali ini saya ingin memaparkan juga mengenai screen time yang memang nanti ada hubungannya juga dengan motorik anak. Seperti kita tahu ya, di zaman yang semakin modern ini, penggunaan smartphone itu sudah ada di mana-mana, dan saya yakin bahwa setiap orang itu pasti mempunyai handphone. Handphone ini memang mempunyai banyak manfaat ya Bun ya. Bahkan saya pun mengambil video dengan menggunakan handphone ya. Akan tetapi apabila handphone ini diberikan kepada subjek atau orang yang tidak tepat, tentunya ini akan sangat berbahaya juga. Seperti anak-anak misalnya. Anak-anak yang memang masih dalam fase pertumbuhan otak ya, terutama dari usia 0 sampai 6 tahun. Karena di usia tersebut merupakan fase golden period dari anak. Apa saja sebenarnya efek negatif yang ditimbulkan dari screen time ini? Yang pertama adalah secara fisik. Seperti kita tahu bahwa pada saat kita memakai HP ya, dalam posisi duduk tentunya kita berada dalam posisi di mana kepala itu menunduk, punggung itu membungkuk, dan bahu itu cenderung rounded shoulder. Kira-kira bagaimana ketika hal ini dilakukan setiap hari, setiap waktu oleh anak-anak yang memang sedang dalam masa pertumbuhan tulang? Setiap hari berganti minggu, bulan, tahun, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Tentunya ini akan mengubah postur anak menjadi tidak bagus, yaitu menjadi kyphosis atau cenderung membungkuk. Dan juga adanya rounded shoulder, jadi bahunya cenderung juga masuk ke dalam. Jika sudah sampai terjadi posisi atau suatu kelainan tulang belakang yaitu kyphosis, maka biasanya akan memunculkan satu nyeri di sekitar otot-otot tulang belakang itu tadi. Nah, ketika nyeri tentunya anak ini juga tidak mau menggerakkan, dan ketika tidak mau menggerakkan, otot ini cenderung menjadi semakin lemah. Ketika sudah lemah, kemudian tidak terjadi gerakan, karena kalau digerakkan juga nyeri. Terus saja seperti itu, akhirnya menjadi suatu gerakan lingkaran setan. Belum lagi ketika nyeri itu kemudian berefek pada saraf yang ada di sepanjang tulang belakang itu. Hati-hati, bisa saja terjadi suatu problem pada saraf yang akhirnya memunculkan problem juga di area persarafannya. Jadi ini dalam jangka waktu lama akan sangat membahayakan anak. Dan yang kedua, seperti kita tahu semuanya juga bahwa adanya radiasi dari elektromagnetik dari HP itu sendiri. Adanya blue light pada handphone ini juga akan mengganggu dari hormon melatonin yang berfungsi untuk proses healing pada saat otak itu sedang dalam posisi tidur. Terutama jika HP itu digunakan 2 jam sebelum anak itu tidur. Yang ketiga, meningkatkan resiko terjadinya gangguan kardiovaskuler atau jantung. Pada saat kita bermain HP ini, kita tidak menggunakan otot-otot besar di tubuh kita ya, karena kan memang pada saat main HP cenderung duduk diam, hanya otot-otot kecil seperti jari-jari saja yang bekerja. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan kalori yang ada di tubuh cenderung tidak terbakar, sehingga bisa memunculkan obesitas. Efek negatif yang keempat adalah bahwa HP itu atau banyaknya screen time itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Adanya penelitian yang dilakukan di Cina pada tahun 2017 sampai 2018 dengan mengumpulkan data dari anak-anak remaja dan mahasiswa, ditemukan bahwa adanya hubungan yang sebanding antara lamanya screen time dengan kejadian depresi, penurunan kesehatan mental, kecemasan, dan juga kejadian bunuh diri. Nah, ini sangat berbahaya sekali, karena juga kita tidak tahu ya apa yang dilihat oleh anak-anak, tontonannya apa saja. Nah, itu sangat berpengaruh besar juga. Ada beberapa tontonan yang kemudian mungkin nggak diawasi oleh orang tua, akhirnya mengganggu kesehatan mental, atau mungkin ada beberapa perilaku yang ditiru oleh anak dari adanya HP itu tadi, yang memunculkan satu perilaku gangguan mental. Makanya penggunaan smartphone ini juga sebaiknya diawasi oleh orang tua ya Bun, karena kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang diakses oleh anak-anak ini, seberapa besar efeknya terhadap otak atau pikiran mereka. Mereka berpikir tentang apa yang dilihat, ditonton, yang kemudian akhirnya merasuk dalam kehidupan dia, dan bisa saja memunculkan hal-hal yang negatif di perilakunya mereka.
Yang kelima, adanya perubahan otak pada anak. Peneliti itu memperkirakan bahwa otak itu dapat berkembang ya sampai dengan usia 25 hingga 30 tahun. Ketika anak itu terlahir, kemudian sudah dari kecilnya dicekoki oleh HP, tablet, bahkan sebelum dia berjalan, dapat memberikan perubahan pada otak anak. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada lebih dari 11.000 anak dari 9 sampai 10 tahun yang kemudian diamati sampai dengan usia dewasa menunjukkan adanya perubahan biologis dan perilaku. Studi tersebut menunjukkan bahwa pada anak-anak yang melakukan screen time lebih dari 2 jam setiap harinya terjadi penurunan level kognitif dan kemampuan bahasa yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melakukan screen time. Bahkan jika screen time itu dilakukan selama 7 jam atau lebih, ini dapat mengubah anatomi pada area korteksnya, ya, yaitu area pusat berpikir. Di area korteksnya itu menjadi cenderung lebih kecil karena area korteks ini berhubungan dengan pusatnya berpikir. Tentunya kemampuan anak menjadi berkurang dalam hal critical thinking, kemampuan untuk bisa mempertahankan fokus, dan biasanya anak-anak ini akan terlihat sekali pada masa sekolah, yaitu cenderung membacanya kurang baik, dan pada saat membaca itu cenderung lompat baris dan sebagainya. Studi lain tentang efek screen time ini juga pernah dilakukan di Kanada oleh seorang ilmuwan ya pada tahun 2022 yang dilakukan pada anak-anak usia sekolah. Kemudian hasil studi ini menunjukkan bahwa adanya gangguan pada perkembangan fisik, sosial, kognitif, dan emosional anak pada anak-anak yang melakukan screen time 1 jam atau lebih setiap harinya. Penelitian-penelitian ini sudah cukup mewakili ya Bun, bahwa adanya efek negatif tidak hanya secara fisik bagi anak, akan tetapi juga emosional, sosial, dan juga kognitifnya. Jadi harus hati-hati ya Bun penggunaannya. Mari kita jaga anak kita supaya menjadi anak-anak yang sehat, tidak terganggu di bagian otaknya, sehingga nanti akan menjadi generasi yang cerdas. Efek negatif yang keenam, sebagaimana kita tahu semua bahwa screen time atau penggunaan HP maupun TV ini menyebabkan edik, terutama HP ya. Karena pasti anak-anak ketika sudah dikasih HP dan besoknya tidak dikasih, cenderung menangis, menginginkan lagi. Adanya edik ini sangat berbahaya. Meskipun elektronik visual ini sangat bermanfaat, akan tetapi penggunaannya tentu harus dengan bijak, terutama jika diberikan kepada anak-anak. Sebaiknya anak-anak yang di bawah 6 tahun tidak diberikan HP, dan kalaupun sudah diberikan HP, tentunya kita bisa atur waktunya, kasih waktu sekian menit. Jadi jangan berlebihan, dan itu pun tentunya harus diawasi apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Jadi seperti itu ya Bun, jangan sampai di usia emas, yaitu usia 0 sampai dengan 6 tahun, kita memberikan hal-hal yang negatif pada anak, termasuk adanya screen time, memakai HP tadi.